Halo, jumpa lagi di Lead Media. Kali ini gue bakal memberikan informasi singkat mulai dari media sosial yang akan diblokir di Indonesia, pelecehan seksual di Jakarta, overthinking, hingga keterlibatan Indonesia di Piala Dunia 2022. Let's go! Netflix, Google, WhatsApp, Instagram, Facebook katanya akan diblokir. Ya, betul banget. Jadi Netflix, Google, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan platform lainnya ini terancam diblokir di Indonesia. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedi Permadi, sudah mengimbau kepada para penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang ada di Indonesia untuk segera melakukan pendaftaran ke Kominfo. Dedi juga menyampaikan bahwa waktu pendaftaran PSE lingkup privat melalui sistem online Single Submission Risk-Based Approach ini akan berakhir pada tanggal 20 Juli 2022. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE lingkup privat yang akan berlaku pada tanggal 20 Juli 2022. Tapi Kominfo juga nggak akan langsung kok memblokir platform-platform tersebut. Nah, tentunya Kominfo akan menelusuri serta mengidentifikasi terlebih dahulu ke PSE terkait dan juga berkoordinasi dengan instansi atau kementerian yang inline dengan bidang para platform. Eits, tapi tenang, jika semua platform itu sudah mendaftar dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan, seluruh platform tersebut dapat dinormalisasi, yang artinya bisa dapat diakses secara normal. Jadi, lu masih bisa tetap kontakkan dengan besti lo, ayang lo, atau ayang-ayangan lo. Pelecehan seksual di Jakarta naik 2 kali lipat. Pada tahun 2022, kasus pelecehan seksual di Jakarta meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu. Hal tersebut langsung diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, yang mendapat laporan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A. Di pertengahan 2022 sudah ada 15 kasus yang tercatat di Jakarta. Jakarta Timur, 5 kasus. Jakarta Utara, Selatan, dan Barat memiliki masing-masing 3 kasus. Serta Jakarta Pusat ada 1 kasus. Korban pelecehan seksual ini dialami oleh perempuan dari umur 6 sampai dengan 50 tahun. Dan kerap kali terjadi di tempat umum dan juga transportasi publik. Yuk, berani laporkan jika lo mengalami hal yang tidak mengenakan ke call center 112. Dan apakah kita akan diam saja apabila tahun 2024 kasus pelecehan seksual akan naik menjadi 4 kali lipat? Informasi berikutnya adalah ibu-ibu bermotor terancam dipenjara dan juga didenda. Nah, mungkin kalian banyak yang pernah merasakan ketemu dengan ibu-ibu yang menyalakan lampu sen ke kanan, tapi beloknya malah ke kiri. Nah, yang kayak gini nih bakal dapat hukuman denda sampai kurungan penjara. Tapi ini gak cuma buat ibu-ibu. Ini berlaku untuk siapapun yang melanggar aturan lalu lintas. Hal tersebut tertuang dalam pasal 112 dan pasal 294 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, untuk denda itu sendiri sebesar Rp250.000 dan kurungan penjara paling lama 1 bulan. Wah, gak kebayang ya, masuk penjara karena nggak pakai lampu sen. Tapi harus diingat, jadi nyalain lampu sen ini juga ada aturannya, tidak bisa dipergunakan secara sembarangan. Karena idealnya lampu sen ini dinyalakan selama 30 detik atau dari jarak 10 sampai dengan 30 meter sebelum berpindah jalur atau berbelok. Nah, kembali lagi ke ibu-ibu yang ditilang karena nggak pakai lampu sen, menurut kalian nih galakan siapa? Ibu-ibunya atau pak polisinya? Guys, overthinking itu bukan mental illness loh. Pernah mendengar pernyataan-pernyataan berikut nggak? Lo tahu nggak sih, gua ini mental illness? Gua tuh nggak bisa di-push. Gua tuh nggak bisa ada pressure. Gue tuh overthinking, itu kan mental illness juga. Well, no guys, menurut Health Essential Cleveland Clinic, overthinking itu bukan mental illness, melainkan gejala depresi atau kecemasan. Jadi overthinking itu sendiri sering dikaitkan dengan kecemasan atau khawatir yang berlebihan. Nah, ini yang dirasakan para overthinker itu selain khawatir yang berlebihan, kurang lebih dari waktu 6 bulan, mereka juga sulit mengendalikan kecemasan yang berdampak kepada kinerja maksimal pikiran dan kesulitan tidur. Sejauh ini sebenarnya belum ada jawaban. Gimana sih caranya supaya kita nggak overthinking? Tapi menurut psikoterapis Natasha Duke, dibandingkan lo membuang waktu 20 menit atau bahkan 2 jam untuk merenungkan masalah lo, lebih baik coba lo kenali masalah yang lo hadapi dulu. Dan jika lo masih tidak dalam kondisi yang stabil, coba alihkan perhatian lo sampai lo siap untuk menghadapi masalahnya dan berpikir secara netral dan juga optimal.
Indonesia resmi meramaikan Piala Dunia Qatar 2022. Pasti banyak yang bertanya-tanya sama judulnya. Tapi benar kok, Indonesia ini turut meramaikan Piala Dunia Qatar 2022 melalui bola yang akan dipakai pada Piala Dunia tersebut. Jadi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Al Rihla adalah nama bola yang resmi dipakai oleh perhelatan bergengsi Piala Dunia Qatar ini asli buatan Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Jadi Adidas mempercayakan Global Way Indonesia di Madiun untuk memproduksi bola yang akan dipakai pada Piala Dunia yang akan dimulai pada bulan November yang akan datang. Eits, tapi tahu nggak sih kalau ternyata Indonesia sudah beberapa kali loh dipercaya menjadi produsen bola pada ajang kompetisi tingkat dunia. Seperti pada Piala Dunia tahun 98 di Perancis dengan nama Tricolor, di Jepang, Korea Selatan pada tahun 2002 dengan nama Virenova, di Jerman tahun 2006 masih ingat dengan nama Tingis, sementara Jabulani ini dipakai di Piala Dunia Afrika Selatan pada tahun 2010, Brazuca di Piala Dunia Brasil pada tahun 2014, dan Arihla di tahun ini pada Piala Dunia Qatar. Bangga banget ya, walaupun tim nasional Indonesia belum berkesempatan berlaga di sana, bolanya dulu nggak apa-apa. Semangat terus. Gua Adi Danu, ini Lead Media.